let's move to this one. All right. So this is tax effect of unrealized intercompany profit elimination. Nah, the income tax effect dalam unrealized intercompany profit elimination ini benar-benar based on or depend on apakah si company dalam suatu entitas konsolidasi itu mencatat consolidated tax return atau separate tax return. Apakah dia mau mengisi dalam SPT-nya misalnya konsolidasi atau terpisah begitu kan? Nah, bagaimana kalau kita lihat pertama itu unrealized profit when a consolidated return is filled. Jadi intercompany transfer itu kan dieliminasi dalam menghitung misalnya net income dan juga jadi intercompany transfer are eliminated. Jadi itu in computing both consolidated income dan juga taxable income ketika si consolidated tax return ini dicatat atau diisi. Jadi only sales outside the consolidated entity yang hanya di-recognize both untuk taxes dan juga untuk financial reporting purposes. Because profit or tax in some period they are recognized for financial reporting purposes, so no temporary difference arise. No additional tax will be accrued or needed to prepare the consolidated financial statement. Okay. So we move to the unrealized profit when a separate return are filed. Jadi katanya maksudnya di sini adalah misalnya jika ya masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi itu dia mengisi namanya separate income tax return, ya kan? Kalau separate income tax return berarti kan ketika dia mengisi SPT terpisah, maka setiap perusahaan itu nanti akan dikenakan pajak nih atas keuntungan dari penjualan antar perusahaan. Ya, so the company will be taxed individually on the profit from the intercompany sales. Nah, so what is going to be the focus of the separate tax return? Jadi apa yang menjadi fokus pada SPT terpisah ini? Itu adalah dia fokus kepada transaction of separate companies, ya transaksi perusahaan yang terpisah. Kemudian dia tidak mempertimbangkan juga nih apakah keuntungan antar perusahaan itu sudah direalisasi dari sudut pandang konsolidasi gitu. Jadi itu yang perbedaannya. Nah, oleh karena itu kan dia ada keuntungannya dari penjualan antar perusahaan. Jadi keuntungan dari penjualan antar perusahaan itu dikenai pajak pada saat transfer antar perusahaan itu terjadi. Jadi nggak ada nunggu lagi ada penjualan atau enggak ke non-afiliasi gitu. Nah, this one I highlight. I'm going to highlight this one. So there's a profit from intercompany sales is taxed when the intercompany transfer occur without waiting confirmation through sales of to the non-affiliate. Gitu. Nah, for consolidated financial reporting purposes, however, unrealized intercompany profit. Jadi, tapi kalau misalnya untuk tujuan pelaporan keuangan konsolidasi kan keuntungannya itu belum direalisasi. Keuntungan perusahaan yang belum direalisasi itu nanti kan dieliminasi. Nah, jadi walaupun perusahaan yang terpisah membayar pajak atas keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi, nah nanti beban pajak itu terkait dengan keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi itu harus dieliminasi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangannya, kalau dalam jadi nanti dia harus dihapuskan gitu kan. Nah, so the difference, jadi adanya difference antara timing of income taxes, jadi adanya perbedaan waktu ya dari pengakuan beban pajak penghasilan itu. Nah, itu muncullah yang namanya deferred income tax atau pajak penghasilan tangguhan gitu. Nah, contohnya misalnya di sini adalah special food sales inventory costing 23,000 kepada Peerless Product ya senilai 28.000. Ya kan? Jadi dia menjual persediaan dengan biaya perolehannya 23.000, kemudian ya kepada PT Induk gitu kan ya, inventory costingnya 23 nih, dia menjual dengan 28.000. Kemudian belum ada yang terjual nih sebelum akhir tahun. Ya, so none is resolved before year end, so the entry will be try to eliminate adalah
Berarti sales di debit senilai 28.000, kemudian cost of goods sold ya senilai 23.000 dan inventory-nya itu senilai 5.000. Ya kan? Nah, jadi ini untuk eliminasi intercompany upstream sale nih. Nah, income assigned to special food shareholder itu reduced by 5,000 ya. Jadi kan laba yang dialokasikan ke pemegang saham yang anak ini kan dia berkurang nih sebesar 5.000 karena adanya ayat jurnal di sini kan. Ya enggak? Nah, penyesuaian atas beban pajaknya itu juga diperlukan dong dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya. Kalau PT anak mengisi SPT terpisah, kalau dia mengisi ini separate return, tax return. Nah, jadi kalau misalnya tarif pajak perusahaannya atau corporate income tax rate-nya adalah 40%, ya, maka jadi akan dibutuhkan namanya ayat jurnal eliminasi yang menyesuaikan beban pajak penghasilan entitas konsolidasinya itu lebih rendah nanti. Coba kita lihat ya. Jadi, nih, with 40% in corporate income tax rate, the following consolidation entry adjust the income tax expense dalam consolidated entity. Jadi dia kan 5.000 tadi kan, dikali dengan corporate income tax rate. Sehingga itu nanti akan mengurangi kan ya, reduction of reported profit. Jadi dia akan mencerminkan adanya pengurangan pelaporan laba di situ. Nah, jadi ini kita catatlah namanya tax expense will be eliminated on unrealized intercompany profit. Deferred tax asset di debit atau aset pajak tangguhan gitu ya bahasa Indonesianya, dan deferred tax expense di credit. Oke. Beban pajak penghasilan ya. Nah, jadi the debit to the deferred tax asset. Nah, debit dari deferred tax asset ini itu mencerminkan adanya pengaruh pajak atas perbedaan temporer karena laba yang dilaporkan dalam laba rugi itu dan yang dilaporkan dalam SPT terpisah oleh perusahaan dalam entitas konsolidasi. Nah, oke, jadi dibilang di sini adalah jadi consistent with the treatment accorded to other company differences. Ini maksudnya konsisten dengan perlakuan yang diharuskan atas perbedaan temporer, maka pengaruh pajak tersebut itu dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian gitu kan, itu nanti dimasukkan sebagai aset gitu. Nah, kalau misalnya keuntungan antar perusahaannya diekspektasi akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi di tahun berikutnya, maka aset tangguhan itu diklasifikasikan sebagai aset lancar nanti. Itu jadi di sini yang perlu di-highlight teman-teman ya. Nah, gitu.